Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau waktunya sudah mau hadir dengan kegiatan hadis ya. Sebelum itu gimana kabarnya? Untuk memulai kegiatan pada sini alamat ya. Di sini ada yang mau Enggak, besok saya harus Tapi hari ini saya mau mengikuti lagi. Yang klasiknya kalau misalnya saya besok pakai jurnal saya bisa nggak? besok makanya udah boleh sih, cuma besok bisa Enggak, tadi kan saya sudah bahas baik, dia kan lagi sakit gitu. Terus katanya boleh kalau misalnya Jadi sebelum kita memulai kegiatan sesi ini, kegiatan ini juga harus disepakati oleh waktu gitu ya. Jadi kita kesepakatan waktu dari 3 minggu. Ini kalian mau menyepakati waktu berapa menit kita melakukan kegiatan ini? 30 menit aja. 4 menit. Oke, ini mungkin banyak yang 30, kita 30 menit aja ya. Oke, sebelum bicara ini, tapi udah tahu belum kita di sini mau ngapain? Belum. Sudah kira-kira mungkin ya. Oke, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sudah ada grup ya. Udah tahu berarti bimbingan kelompok itu ngapain? Cerita. Asik-asik kan? Oke, di sini bimbingan kelompok itu kegiatan layanan bimbingan yang dilakukan secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi di sini kalian mungkin bisa bercerita, saling mengetahui satu sama lain, bisa saling mengakrabkan antara satu sama lain, kayak gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi di sini juga ada beberapa asas. Mungkin kalian kesini secara sukarela ya atau paksaan? Sukarela. Dan apapun yang sudah kita bahas di sini jangan sampai keluar dari bab ini. Jadi hanya kita yang tahu bersendirian. Oke, kita dari tadi bicara terus gimana kalau kita perkenalan dulu kan katanya kalau tak kenal maka sayang. Oke, kita perkenalan dulu ya. Perkenalannya gini, kalian nyebutin hobi sama namanya kalian. Jadi ini selanjutnya harus mengucap namanya ini. Kelan hobinya. Oke, nanti kamu jelaskan nama kamu lalu namanya Kelan dan ini dimulai dari mana sih? Udah dari sini aja, dari sini aja. Ayo. Nama saya Sheila Tisa Puteraja, bagi saya namanya Arti Asari, hobinya membaca surat Al-Kahfi. saya Julian Safira, bagi saya menulis. Saya Tiang Putri-Ningrum, bagi saya Novla yang Jian suka menulis. Nama saya Kalian Jardin, bagi saya membaca novel. Nama saya Delva. Saya namanya Jian, hobinya Novla. Terus saya Delva Amalia, saya hobinya musik. Terus hobinya kayak namanya kayak Karin. Terus hobinya apa tadi? Membaca novel. Terus saya juga Firliana, hobi saya bahasa. Setelah saya Delva, hobi menulis. Apa lagi? Mendengarkan musik. Oke, terima kasih kakaknya perkenalan. Kita tepuk semangat dulu lah biar kalian semangat, oke? Iya, tepuk semangat. Biasa. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Siap. Oke. Bimbingan kelompok pada siang hari ini kita akan membahas tentang disiplin diri. Seperti kasusnya mungkin seperti contohnya kayak kalian sering ya melihat tiap pagi mungkin ada bapak ibu guru atau mahasiswa PPL yang kerja di sana. Itu termasuk kasusnya sekat. Terus kalau yang di kelas itu contohnya seperti kalian piket. Nah itu juga termasuk disiplin. Sebelum itu, oh iya sebelum Bu Helen belum jelasin Pak. Ini nanti Bu Helen akan memberi kalian ini satu semua. Nanti Rata akan Bu Helen kasih ini ya. Nanti kalau kalian bisa mau menjawab atau bertanya atau apa ini diletakkan di sini, gitu ya. Kan? Oke ini, nah, ini tiap orang ini tak kasih. Oke, jadi kalian nanti kalau misal mau bertanya atau menjawab kalian ini harus ditaruh di tempat ya enggak juga. Kan kalian nanti angkat tangan lalu saya mau bertanya Bu itu otomatis ditaruh sini. Oke. Ya, oke. Kita lanjut ya. Jadi kita membahas disiplin diri. Sebelum kita mulai membahas apa sih pengertian disiplin diri itu? Mungkin ada yang tahu? Angkat tangan. Menurut pendapat kalian? Oke. Disiplin itu jadi menurut saya kayak melakukan semua kegiatan itu dengan rutin setiap hari, gimana ya, secara teratur gitu. Mungkin ada ya? Ya. Menurut saya disiplin kayak melakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Menurut saya itu disiplin mengubah pola aktivitas kita untuk menjadi lebih teratur. Berangkat pagi, terus tidak terlambat itu. Ya oke. Di sini Helen menjawab ya. Jadi mungkin disiplin itu ketaatan atau kepatuhan kita terhadap peraturan yang ada seperti itu. Jadi mungkin peraturan yang ada di sekolah itu seperti apa? Mungkin kalian upacaranya dari Senin itu termasuk aturan ya juga ya. Karena pasti harus mengikuti semua. Nggak ada yang nggak boleh mengikuti. Nah seperti itu kan. Jadi itu juga termasuk kepatuhan ketaatan kalian terhadap peraturan di sekolah. Gitu. Lalu yang kalau di kelas tadi selain piket, mungkin kalian juga ada yang tiap hari mungkin ada yang bertugas di kelas itu mungkin mengkoordinasi atau apa itu kan juga termasuk peraturan kalian dalam kelas itu sendiri ya kayak gitu. Lalu yang kedua mungkin apalagi yang ditanyakan selain tadi udah membahas pengertian. Lalu mungkin tujuan, apa sih kira-kira tujuan dari disiplin diri itu? Saya Bu, Oke. supaya hidup itu lebih teratur dan menjadi tertib. Menurut saya untuk membiasakan diri kita untuk lebih teratur dan tepat waktu dalam menjalani Oke, mungkin tujuan dari disiplin diri itu salah satunya seperti yang kalian sebutkan tadi ya. Tapi kalau disiplin itu tidak hanya berlaku di sekolah, tapi dimanapun itu terkadang memang ada peraturan. Seperti kalau di rumah juga. Di rumah kan kalian bisa ada peraturan yang harus dilakukan ya. Misalnya itu tidak tertulis secara jelas, tapi kalian mungkin bisa memahami bahwa itu termasuk peraturan yang ada di keluarga kalian. Mungkin kayak ada yang orang tuanya stay parent atau gimana, mungkin itu ada peraturan waktu kalian pulang atau berangkat. Mungkin habis maghrib kalian harus jam 7 atau jam 6 kalian harus sampai di rumah.
termasuk peraturan yang mungkin nggak terlihat, nggak tertulis secara jelas, tapi kalian bisa memahami itu. Kalau itu peraturan yang harus kalian taati, nggak boleh dilanggar kayak gitu ya. Oke, mungkin ada hal lain yang kalian mau tanyakan tentang disiplin diri apa? Motivasi agar kita bisa jadi lebih disiplin. Oke, yang lain ayo belum jawab. Motivasi supaya bisa disiplin. Ayo, kalian yang jawab tuh masalah mungkin. Motivasi ya supaya disiplin mungkin di setiap enggak selain di sekolah ya, di sekolah aja lah, di sekolah aja. Oke ya ya lah Sama. Kamu kalau disiplin mulai sejak dini, nanti kamu di suatu saat nanti kalau kamu udah berkenan nanti kamu bakal juga kebiasaan dengan cara berbagi sekolah tidak terlambat. Nanti kamu bisa juga dapat tapi kalau kamu masih gini aja, kamu gak ada perubahan, terus nanti kamu besarnya malah jadi kayak susah buat apa namanya kebiasaan diri dan oke, terima kasih. Sedikit, yang lain mungkin iya oke yang lain mungkin yang lain bisa sama-sama. yang lain mungkin ya mau yang motivasi yang di sekolah tadi kan kalau Kela mungkin itu bagi dirinya sendiri ya dan lebih di keluarga ya kan soalnya nanti misal suami istri kayak gitu mungkin ini yang di sekolahan yang udah kalian lakukan pembiasaan motivasinya itu apa sih supaya bisa disiplin ayo 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 mungkin siapa ayo mungkin Kan juga sering langsung kata-kata jago kan tidak terlambat pasti salah. ya jadi sekarang ya Iya. oh Sejarah oh makanya dia bertanya ya soalnya dia sudah terlambat itu kalian mungkin bisa membantu Zalma ini supaya nggak sering terlambat ya ayo jadi sama. Itu baru sih sampai ngomong pasti susah. Berani mencetak bangun ya bukan ini kan Siapa belum? Udah dia nyoba kok. Enggak terlalu. ya jadi maksudnya jangan kayak lihat jarak rumah tuh kalau nggak betah mungkin nanti masih bisa lah ya enggak lah tapi betah kan kasih lah menyepelekan mungkin ya jangan menyepelekan supaya bisa berangkat lebih pagi biar nggak terlambat ayo kamu ayo nanti satu-satu lah biar Zalfa mungkin bisa lebih kayak gitu ayo mungkin kamu kayak buat jadwal gitu salah satunya alarm kalau kamu biar bisa apa ya terjadwal alarmnya biasanya jam segini udah harus mungkin kamu bisa bangun lebih awal lagi buat jadwal alarm gitu ya oh iya ini ayo Ngajar sering bener nggak? Kadang ngajar kurain aja biar bisa jam lebih pagi. Itu biasanya tuh jangan saya kan bangun pagi cuma sama aja masih situ kayak saya udah bisa bangun pagi tapi tuh tetap sama aja berangkatnya tuh sama. Kalau bisa kamu habis bangun kamu sholat mandi makan berangkat. Kayak apa kendala kamu main HP di jangan sekolahnya sih biasanya kan saya masih ngantuk terus saya cium-cium di ngalamun langsung kacanya dibilangin tuh kamu udah tahu alasannya kenapa nggak mau berubah ya benar berani berubah berani berubah katanya baiklah baiklah tuh ya baiklah saya pantas jadi bisa janji ya salah ya mungkin habis
sini dia menerapkan itu dulu ya, dirubah dulu. Mungkin ini Ganda ya Kak? ada yang, ayo mungkin ada lagi. Ayo. Kasih yang lebih Tadi kan udah disuruh berubah. Ini mungkin mengatur waktu, alarm, jangan begadang. Jadi emang lebih banyak tadi disuruh berubah. Mungkin waktunya dipersingkat ya, nggak terlalu molor-molor. Mungkin yang awalnya dia bangun tidur ngangong dulu, mungkin jangan ngangong dulu. Ngangong-ngangongnya itu bentar aja kayak gitu, biar satu-satu enggak tapi terlambat. Itu gimana ya? Jangan lupa kamu sebelum kalau malam itu udah apa ya, udah nyiapin buku-buku pelajaran, udah ya apa ya, berarti kalau gitu ya intinya kamu kalau udah tahu kamu telat-telat terus ya kamu apa ya, ada vaksin kamu tuh enggak, kok aku telat terus sih, masa aku telat terus dicegah kasus terus kan juga gak enak ya. Jadi kamu bisa mungkin lah, mau nggak mau kamu harus bangun pagi, lebih pagi lagi. Emang kamu udah sampai? Kan nggak disita. Kan nggak telat banget. Jadi itu dari kesadaran diri sendiri ya. Emang semua itu harus berawal dari kesadaran diri kamu sendiri. Kalau kamu mungkin bisa merubah, nanti itu lama-kelamaan ya bisa. Soalnya emang dari diri kamu sendiri. Meskipun teman-teman kamu juga menyuruh kayak gitu, kamu udah melakukan tapi kamu tetap terlambat, berarti emang dari diri kamu sendiri yang nggak mau berubah. Jadi mungkin kesadaran diri sendiri ya untuk mentaati peraturan yang ada. Tapi nanti dari yang teman-teman ini tetap kamu terapkan dulu. Kamu gimana sih setelah kamu menerapkan yang apa tips-tips dari teman kamu itu, kamu ada perubahan enggak? Ya. Tadi kan udah motivasi. Siapa Zalfa kan bertanya ya, motivasi supaya dia itu bisa tepat disiplin berangkat tepat waktu. Jadi mengapa hal itu penting? Mengapa disiplin itu penting? Mengapa penting? Kan berarti kan itu kan penting ya, dia kan mau berubah peraturan juga ditaati. Misal kalau nggak ditaati kan dampaknya seperti tadi, mungkin hidupnya disita, dicegat sama OSIS ya, seperti itu. Nah itu kenapa? Mengapa disiplin itu penting? Karena disiplin itu penting, kita dalam kebiasaan kita sendiri. Kalau kita nggak mau disiplin mulai dari sekarang, ya nanti kita akibatnya di masa depan nanti kita juga nggak disiplin terus. Kalau misal ada pekerjaan kita nggak ngerjain pekerjaannya itu tepat waktu, kita akan ya bisa jadi dimarahin sama bosnya, terus dikeluarin dari perusahaannya itu. Jadi mulai dari sekarang kita mau nggak mau ya harus disiplin buat apa ya, keuntungan di masa depan juga. Karena disiplin itu harus dibiasakan sejak kecil. Kalau udah kita tuh jadi susah gitu buat mengatur juga susah kalau nggak disiplin dari kecil. Ya mulai. Ben, sudah main satu lagi. Ayo. Di sini. Gak apa-apa. Ceritain aja. Bener, tapi emang bener kok. Semuanya dimulai dari kecil. Belajarnya emang dari kecil. Soalnya peraturan itu emang di semua tempat, di semua itu ada peraturan itu. Jadi kalau kita melalaikan, kita menyepelekan, hal itu akan berdampak terus-menerus sampai kita tua. Soalnya kita waktu itu juga bisa ada peraturan seperti itu kan. Misalnya kita terbiasa ralat ini, kita mau pergi kita ralat. Pasti kan orang lain juga nggak suka ya menunggu kan hal yang paling nggak disukai kan, males kan emang kan itu contoh sepele mungkin nggak disiplin waktu itu, nggak disiplin waktu.
kayak gitu terlambat itu kan dia kan dampaknya gitu. Ini jadi nih. Udah sih, bentar lagi udah beres. Oke. Berarti kita ice briefing dulu gimana? Kita ice briefing dulu ya. Ice briefingnya kita selfie. Pernah denger nggak? Gimana? Selfie kan? Ya, tapi yang buat ice briefing kayak gini. Pose selfie. Jadi kalian tiap orang harus memiliki satu pose buat selfie. Oke. Misal gimana posenya, jangan sampai sama, harus beda. Oke, gimana? Nah, nanti wah anggota apa itu? Nanti kalian harus nggak boleh hanya pose satu kali, minimal 2-3 kali. Tapi nanti misal yang terakhir itu ada posenya teman kalian. Jadi teman kalian itu yang melanjutkan permainan. Melanjutkan selfie kan bisa jadi boleh nih, misal kayak gini, boleh gini. Dan misal ada yang posnya kayak gini, berarti yang kayak gini yang melanjutkan selfie, gitu, paham nggak? Karena kan berurut kan kalian semua nanti selfie ya, nah kan nanti punya pose masing-masing. Nanti yang terakhir, yang pose terakhir kayak teman kalian itu yang posenya kalian yang akan dapat lanjutkan. Nggak beda, nggak apa-apa. Tapi yang terakhir pokoknya yang dari posenya teman kalian. So kayak gini kan terakhir susah banget gini, nggak bisa. Yang terakhir kayak gitu lah. Berarti ini nanti yang melanjutkan. Ya nanti selfie 2-3 kali pose. Bisa dibantu. Mungkin kita coba dulu ya. Oke, yuk. 1, 2, dari siapa dulu? Dari kamu dulu mungkin. Nah, dari sini. Oke, tapi coba dari sini ya. Dari sini sekarang. Kamu pose 2-3 kali nggak apa-apa. Pose kamu dulu nggak apa-apa. Oke, ada yang pose kayak gini nggak? Enggak. Ya udah kalau gitu lanjutin. Terserah. Nah, terserah yang pose. Nah, kalau bisa yang terakhir yang pose temannya kamu. Yang terakhir yang pose temannya kalian. Terus temannya kalian kalau bisa. Itu lempar di bawah. Iya. Bisa kan? Kayak kan tadi dia. Nah, jadi yang terakhir nanti pose kayak gitu. Iya, kalau terakhir gini biasanya nanti kayak yang lanjutin. Nah, Kan kayak dari terakhir kan gini berarti Terus juga. enggak, karena tadi kan maksudnya kan gini, yang tadi kan maksudnya gini. Dan berarti kan kalau jawaban yang terakhir kan jawaban udah sekolah, entah itu ada di rumah atau di kelas kalian. Jadi kalau ada peraturan kalau bisa itu ditaati, jangan sampai nggak ditaati. Soalnya di setiap tempat, di setiap itu pasti ada yang namanya peraturan kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak Delva contohnya, makanya dia mungkin bertanya soalnya dia ingin merubah dirinya supaya dia bisa lebih positif, lebih disiplin. Enggak, soalnya dia kan enggak disiplin pada waktu ya, dia kan sering terlambat kayak gitu. Jadi mungkin boleh minta salah satu dari kalian mungkin bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Ya salah satu atau salah dua mungkin. Oke. Kesimpulannya. kesimpulannya kita dapat mengetahui apa aja sih motivasi kita untuk mendisiplinkan diri. Terus kita dapat tahu pengertian dari disiplin diri itu kayak apa. Terus kita jadi tahu cara menaatinya juga. Ya, kita harus juga mulai mendisiplinkan diri dari kecil untuk masa yang akan datang. Ya mungkin dari Zaifa kan dia bertanya ya tadi ya, mungkin dia bisa menyimpulkan ini gimana ke depannya dia gimana taruh Mungkin kayak kita jadi tahu cara biar lebih disiplin lagi, terus kayak pentingnya disiplin buat kita biar lebih baik buat kedepannya. Terus kita juga paham cara motivasi juga untuk melihat kita disiplin juga gitu. Ya agak jauh dari mungkin kamu juga tadi kan udah mendapat tips dari teman-teman ya, mungkin kamu mulai hari inilah, mungkin besok pagi mungkin itu mulai diterapkan ya supaya kamu nggak terlambat dan handphonenya nggak disita, nggak diambil, nggak dijaga sama OSI kayak gitu ya. Oke. Tadi menyimpulkan
gimana perasaan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Senang. Lebih lega. Tahu gimana? pastinya. Oh, Jadi saya udah berpikiran buat lebih baik lagi. oke. Lalu tindakannya? Tindakan setelah kita melakukan ini kan dapat tips. Tindakannya? Saya mungkin mencoba tips-tips dari teman pelan-pelan memperbaiki diri saya biar jadi lebih baik lagi. Oke. Mungkin karena ini kan tadi kita kesepakatannya waktu 30 menit ya. Mungkin ini waktunya sudah cukup. Jadi kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelum itu nanti mungkin ada lanjutan ya. Kita setelah mungkin Zalfa sudah melakukan melakukan tips-tips tadi, perubahan apa sih yang udah didapatkan? Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi kayak gitu ya. Mungkin kalian mau bertemu di waktu tempat yang sama? Oke. Kita tutup ya. Tapi tadi kan awal kita berdoa, jadi di akhir juga berdoa. Ada yang mau memimpin apa dari Beli? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Oke, baik, Bu Helen mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian bisa lebih disiplin lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Namanya gender nggak? Terima kasih Bu. Sebentar, ini mau kita tanda-tanda. Menjawab. Ya, masih. Wow. Konsep itu kalian. Tuliskan. Ya, konsep itu kalian. Oh iya. Kalian jangan fokus ya, kan? Jangan nulis ya. Jangan nulis dulu, jangan nulis dulu. Kita kalian. Oh, oke.